I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, no stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari kelas HC dengan NIM 110000120090. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual dari dosen pengampu Pak Suryadi SHMH. Saya akan membahas tentang ciptaan karya seni rupa atau lukisan. Perlindungan hak cipta lukisan. Lukisan merupakan jenis ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun lukisan merupakan contoh hak cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terdiri atas salah satunya karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sehingga dapat dipahami bahwa lukisan merupakan suatu ciptaan yang memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Yang pertama, untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Mencangkup penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranskripsian bentuknya. Penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, atau salinannya pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, apabila seseorang ingin menggunakan suatu ciptaan dalam hal ini, lukisan harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dari lukisan tersebut, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut lisensi. Lisensi adalah
izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait serta harus dicatatkannya dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Kemudian terkait penggunaan emotif lukisan dari luar negeri, patut Anda ketahui Indonesia telah meratifikasi atau Berne Convention melalui Kampres 18 pada tahun 1997, di mana Indonesia sebagai negara anggota juga harus melindungi hak-hak pencipta dari negara-negara anggota Berne Convention. Itu saja materi yang sempat saya paparkan tentang karya seni rupa. Apabila ada kata salah atau penjelasan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.